Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsalitsu an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti atau hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis dipun riwayataken saking sahabat Abdurrahman menika Abdullah bin Umar Al-Khattab, terus menika sahabat Abdullah menika putranipun sahabat Umar. Pamela lajeng radhiyallahu anhuma qala piyambakipun ngendika pilih piyambakipun midhanget Kanjeng Nabi Muhammad SAW maring dawuh Islam dibangun atas 5 hal. 1. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah dengan hak kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad ialah utusan Allah. Kemarin saya matur bahwa yang penting syahadat. Tidak perlu kemudian syahadat ini dipilah-pilah. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, tidak perlu. Karena Allah itu ya ilah, ya Rabb, ya satu kesatuan. Tidak perlu displit, dibeda-bedakan. Kemarin sudah saya jelaskan. Kemudian wa iqamus shalah, menegakkan salat. Kemudian sudah disampaikan juga penjelasan. Wa ita'iz zakati, dan membayar zakat. Kemarin juga sudah dijelaskan aspek fikihnya yang perlu dipenuhi. Di dalam kitab Al-Majalis As-Saniyah itu juga dikutip beberapa hal yang terkait dengan tinjauan fikihnya. Kemarin terakhir saya matur bahwa amil yang dibentuk oleh masjid-masjid itu karena tidak punya legalisasi, maka bukan termasuk Al-Asnaf As-Samaniyah, satu di antara 8 kelompok yang berhak untuk menerima bagian zakat. Ya, bantu monggo bagus, tetapi tidak usah mengambil bagian kecuali Basnas, baik pusat, kemudian provinsi, kabupaten, kota, ataupun Lazis atau Las, ya sekarang ini namanya Las, dulu Lazis, ya. Walaupun masih bisa pakai nama Lazis. Lazis itu dibentuk oleh ormas yang kemudian dilegalisasi oleh pemerintah. Kemudian sedikit saya tambahkan persoalan lain, pemaknaan 8 kelompok itu, salah satu yang kemudian mengalami perluasan penafsiran ialah sabilillah. Kalau ulama yang dulu sabilillah itu perang di jalan Allah, itu namanya sabilillah. Tapi ada ulama belakangan yang memperluas makna sabilillah, misalnya Al-Kasani dari mazhab Hanafiyah, itu mengatakan bahwa sabilillah itu dimaknai sebagai sabilul khairat, apapun jalan kebaikan. Jadi boleh untuk misalnya bangun pondok pesantren, jadi tidak kepada orang, tapi kepada aktivitas. Kepada orang juga, kepada guru ngajinya. Ya. Jadi ini bukan perang, dalam arti yang kemudian sabilillah yang dalam arti yang zaman dulu, tapi kemudian diperluas, yaitu sabilul khairat, jalan kebaikan, termasuk guru ngaji dan sebagainya. Ini satu pendapat yang muncul belakangan. Ya monggo sajalah mau ikut yang mana. Saya teruskan sekarang, kemudian sudah saya jelaskan sekarang wahajjil baiti dan haji ke Baitullah. Ya, kalau di kitab ini Al-Majalis As-Saniyah itu diberikan penjelasan ya, soal haji. Ya, jadi haji ini rukun yang keempat di sini. Jadi secara bahasa haji adalah al-qasdu, maksudkan. Itu secara bahasa. Secara syariat haji adalah qasdul ka'bati linusuki, bermaksud untuk menuju Baitullah untuk melakukan peribadatan. Saya kira saya persingkat, nanti di fikih diuraikan panjang lebar sesuai dengan ayat Quran bahwa haji ini wajib bagi yang mampu. Maka ada namanya istita'ah. Kalau belum mampu, belum wajib. Jadi rukun Islam yang keempat ini mensyaratkan harus mampu. Istita'ah itu bisa, kalau dalam fikih itu terkait dengan amutarik, jalannya yang aman. Kemudian istita'ah yang bersifat maliyah, ada biaya untuk sangu. Istita'ah jasadiyah, badaniyah, fisiknya kuat. Gitu. Nah, tahun ini beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya, karena ada pandemi, ya. Sehingga ini dianggap tidak ada istita'ah terkait dengan amutarik, keamanan di jalan, kesehatan, ya. Maka sekarang ini yang biasanya haji itu berapa? 2.500.000 orang. Pinten? 2.500.000 kali setengah yuta menungso kempal atau setunggal. Biasanya pun tahun menikah nampung 10.000. Seperti ini nih. Jadi hari ini kosong blong atau nggih. Biasanya berjubel, rebutan, begitu mendekati Hajar Aswad sudah penuh, sulit untuk mencapai Hajar Aswad. Sekarang mungkin bisa leluasa 10.000.
Berarti berapa persennya tuh ya? Mungkin dihitung berapa? Dari 2,5 sekarang hanya 10.000. Karena apa? Istitoah. Ya, karena untuk apa namanya kesehatan, ya, keselamatan jiwa sehingga apa? Dan kebijakan untuk membatasi sangat sedikit, hanya 10.000 jamaah haji, ya, itu dari khusus kaum muslimin yang sudah tinggal di Arab Saudi. Jadi nggak ada yang di luar Arab Saudi, khusus yang apa namanya selain juga warga Arab Saudi sendiri. Ya, saya kira banyak sekali faedah orang yang haji. Yang jelas hadisnya disebutkan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu pahalanya tidak ada lain kecuali surga. Belum lagi manfaat-manfaat yang lain, bisa jamaah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, bisa berdoa di tempat-tempat yang mustajabah, banyak sekali. Bisa kemudian ziarah ke pesarian Kanjeng Rasul, banyak sekali manfaat, ya, hikmah dari ibadah haji. Saya bersingkat, ya, tidak perlu panjang lebar, nanti kembali ke kajian fikih dan tasawuf. Ya. Terakhir, dia menikah wasaumi Ramadhana, puasa Ramadan. Di kitab ini juga diuraikan secara singkat, ya, bahwa siyam itu lughatan, ya, adalah al-imsaku, menahan diri dari apapun. Jadi ada orang kok misalnya mau operasi, ya, puasa makan, minum boleh. Nah itu puasa secara bahasa. Mulai malam hari sampai jam berapa, itu secara bahasa puasa. Ada orang kok nggak ngomong, itu namanya puasa. Puasa bicara secara bahasa. Al-imsak angkuli syai, kira-kira gitu. Jadi menahan diri, okay, dari apapun, itu namanya asyam lughatan. Kemudian syam secara istilah atau terminologi syariat, okay, atau fikih adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyati. Jadi secara syariat puasa ialah apa namanya? Menahan dari segala hal yang membatalkan, ya, membatalkan secara fikih sejak subuh atau terbit matahari, matahari apa? Fajar, ya. Matahari awan. Sejak subuh atau terbit fajar shadiq sampai maghrib. Adapun kita punya tradisi imsak gitu, ya, itu bagus, ya, untuk warning lah, jangan sampai nabrak itu. Jadi sudah terkondisi lampu kuning lah kira-kira gitu, 10 menit sebelumnya itu sudah start, ya, monggo saja. Walaupun sebetulnya start aslinya itu mulai subuh. Ya, tapi karena untuk ngepaskan ini bisa nanti nabrak, ya, maka diberi sedikit jeda atau waktu untuk apa namanya bisa lebih awal. Ya. Jelas, ya, puasa ini banyak sekali hikmahnya. Ini tidak saya sampaikan panjang lebar. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzambih, misalnya. Saya kira sudah sangat populer, kita semua sudah mengetahui hadis itu. Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang puasa itu punya dua kegembiraan, ya, yaitu idza aftara fariha bi fitrihi, ketika dia buka itu pasti dia gembira. Jadi nggak ada orang puasa kok ketika buka nggak gembira, saya kira nggak ada. Kalau orang puasa itu ketika buka mesti gembira. Ya. Malah nek cilik malah mesti jami terus, ya, jam 4 kurang jam itu kan. Oke. Apa nyepak-nyepake mulai esok ngumpul-ngumpul ke. Oke. Jadi pasti gembira. Jadi itu dua, itu dijamin farhatani, dua kegembiraan. Satu ketika iftar, ketika buka, dan yang kedua waiza laqiya rabbahu fariha. Ketika bertemu Tuhannya nanti di akhirat, maka dia akan gembira. Nah, ini jaminan ada dua kegembiraan untuk orang yang puasa. Inilah 5, walaupun sekali lagi yang sudah sering saya aturkan tidak ada kata-kata rukun dalam hadis, tapi kemudian para ulama memunculkan istilah rukun. Kalau kita bandingkan dengan hadis yang nomor 2, itu ada perbedaan urutan, yang nomor 4 dan nomor 5. Satu sama syahadat, satu sama syahadat. Yang kedua adalah sholat, sama. Yang ketiga zakat, sama. Nah, hadis yang kedua, yang keempat itu apa? Hadis yang kedua, yang sebelumnya. Yang keempat ialah puasa Ramadan. Ketika Rasul ditanya itu loh, akhbirni anil Islam itu. Gitu. Jadi yang keempat adalah puasa Ramadan, baru yang terakhir adalah haji ke Baitullah. Ya. Tapi di hadis ini tidak. Ya. Pertama sama, kedua sama, ketiga sama. Nah, keempatnya haji dulu. Kelima adalah baru puasa. Ya nggak masalah sih, nggak masalah. Tapi prioritasnya memang lalu sholat itu yang lebih
awal artinya ya kalau orang sudah syahadat pasti dia langsung yang pertama-tama rukun lain yang dilakukan ialah sholat. Dan kemarin sudah juga saya sampaikan nanti di akhirat yang pertama kali dihisab ialah sholatnya. Ya. Nah yang keempat di sini adalah haji, yang kelima puasa. Karena apa? Bisa jadi bagi kita haji itu lebih berat daripada puasa Ramadan. Karena apa? Biayanya besar. Saat ini pinten? Belum ya. Oke. Jadi bagi kita mungkin lebih berat haji daripada puasa. Tapi bagi orang Arab mungkin lebih berat puasa daripada haji. Haji bayarnya murah, om saat anggi transport tepi-tepi yang namung tiang beriko. Tapi kalau puasa itu pas musim panas, yang panasnya itu bisa mungkin 40 derajat Celcius, panas sekali, mungkin kita terlalu berat. Bagi mereka mungkin lebih berat puasa daripada haji. Makanya ini ada dua versi. Ya walaupun kita ikuti yang pertama ya, kalau biasanya zaman cilik itu diwarai jidat, betul jidat ini betul kok terus apa? Dadak ini betul ya. Jidat, rolat, lukat, patso, moji. Ini nanti mirang betul. Dari kau, lebih lagi. Dari nanti mirang ya. Itu udah desa biasa nih. Jidat, cici, syahadat. Rolat, rolo, apa kok loro? Kok apa? Loro, apa? Loro sholat, lukat melu zakat, patso papat poso, moji limo haji. Yang berarti kita versi hadis yang kedua. Ya monggo nggak apa-apa. Mau dibalik ya boleh. Jidat, rolat, lukat, patso, paji moso gitu monggo. Dibalik. Monggo. Tapi kita biasanya apa? Patso, moji. Dan berikutnya perlu saya jelaskan. Di dalam bahasa Arab ini kan tadi digunakan wawu. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini satu. Wa iqamis shalah. Jadi wawu apa niku? Wawu hati, wawu apa senenge? Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Wawu huruf apa? Mas belajar nahwu. Huruf athof. Nah ya, 100. Huruf athof. Ya, ini pelajaran nahwu. Apa fungsi athof? Fungsi wawu athof fungsinya ialah limutlaqil jam'i, kumulatif, keseluruhan. Jadi kalau dan itu pasti harus dua-duanya. Kalau ada dan itu pasti harus dua-duanya. Beda kalau au itu takhir, alternatif. Jadi kalau dan wawu apa itu kumulatif. Nah, pertanyaan berarti 5 ini harus 5-5-nya. Seperti kalau sholat, rukun sholat. Kalau ada satu nggak dipenuhi, nggak sah sholatnya. Orang sholat nggak boleh syahadat, nggak sah. Nggak rukuk, nggak sah. Harus semuanya itu dengan huruf athof. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ada orang Islam baru melaksanakan sebagian rukun saja, hanya baca syahadat saja, belum sholat, Ramadan belum puasa, boro-boro haji, belum, hanya baca kalimat syahadat, dia iman, tapi belum melaksanakan. Kalau pakai logika sholat atau rukun dalam fikih, ya nggak sah. Wudu nggak basah muka, nggak sah, karena satu rukun nggak dipenuhi, nggak sah. Nah sekarang terkait dengan istilah rukun Islam yang 5 itu, saya ulang pertanyaannya, kalau hanya 1 atau 2 yang dipenuhi, belum lengkap. Tapi kalau haji itu kan kalau mampu ya, ini kalau nggak mampu kan nggak masalah. Ini mampu juga. Intinya dia itu baru bersyahadat tapi belum melaksanakan rukun-rukun yang lain. Terus gimana itu hukumnya? Dihitung Islam atau tidak? Betul. Islam betul. Islam itu nah, itu istilah kita ya, sosiologis. Itu ya, di kalangan ulama Islam atau tokoh-tokoh Islam itu ada 4 pendapat. Ada orang Islam kok hanya iman, hanya syahadat, tapi tidak melakukan rukun Islam yang lain. Satu menurut golongan namanya golongan Khawarij. Khawarij itu golongan yang awalnya sebelum diberi nama Khawarij itu pendukung sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi begitu sahabat Ali ini melakukan perundingan dengan sahabat Muawiyah, maka kelompok ini menyalahkan sahabat Ali dan menganggap sahabat Ali ini tidak pakai hukum Allah dan sahabat Ali itu dianggap sudah kafir. Nah, jadi Khawarij itu menganggap kalau tidak menetapkan hukum Allah sesuai dengan pandangan mereka, penafsiran mereka itu dianggap sudah kafir. Itu Khawarij. Demikian halnya orang Islam kok baru syahadat, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, dan seterusnya, apalagi banyak berbuat dosa, maka menurut kelompok Khawarij, dia ini sudah dihitung orang kafir.
non muslim, sehingga ya nanti di neraka seperti dalam Quran ya, orang non muslim atau orang kafir tempatnya di neraka menurut Quran gitu. Itu khawarij ya. Jauhkan itu keras ya, harus begini, kalau enggak kafir, kalau enggak sama dengan kelompoknya kafir. Jadi kalau belakangan ini ada orang yang gemar atau suka mengkafirkan sesama muslim, wah ini model-model khawarij itu. Itu bahaya sebenarnya. Maka namanya gerakan atau golongan takfiri, menganggap kafir sesama muslim, mengkafirkan gitu. Itu khawarij gitu. Itu satu. Jadi dianggap walaupun membaca syahadat, kalau nggak sholat dianggap tidak Islam lagi. Dan dia ya ahli neraka menurut khawarij. Yang kedua, golongan namanya murji'ah. Murji'ah ini bertolak belakang dengan khawarij. Dia ini ya sikapnya abstain ya, tidak kemudian mendukung sahabat Ali, juga tidak menolak ya, sikapnya itu abstain. Jadi mengembalikan pada Allah. Jadi murji'ah itu menangguhkan, nunggu pokoknya nanti seperti apa putusan dari Gusti Allah, tapi menyikapi orang yang bersyahadat tapi tidak melaksanakan rukun Islam yang lain. Golongan murji'ah berpendapat nggak ada masalah, yang penting syahadat. Yang penting syahadat. Jadi nggak ada masalah, Islamnya masih utuh. Nah, ini bertolak belakang sama sekali dengan khawarij. Jadi nggak ada masalah, Islamnya masih sempurna, masih ahli surga dan seterusnya. Walaupun hanya syahadat. Ini menurut murji'ah. Yang ketiga namanya golongan Mu'tazilah. Apa Mu'tazilah? Mu'tazilah ini berpendapat bahwa ini dia pendapatnya itu abu-abu. Satu sisi dikatakan Islam yang nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa. Dikatakan nggak Islam yang dia baca kalimat syahadat. Sehingga menurut Mu'tazilah, orang yang begini ini namanya orang yang dalam posisi fi manzilah bainal manzilatain. Jadi ada namanya teori manzilah bainal manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat. Tempat satu adalah Islam, tempat satu adalah non-Islam atau kafir. Ini dia di tengah-tengah antara Islam dan kafir. Jadi ya kelompok abu-abu gitu ya. Dikatakan Islam ya tidak melaksanakan rukun Islam, dikatakan dia tidak Islam membaca syahadat. Jadi apa namanya manzilah bainal manzilatain. Ini namanya Wasil bin Atha ya tokohnya. Tapi nanti di akhirat itu tetap di neraka, dan di neraka selama-lamanya. Sama dengan orang kafir selama-lamanya, cuma siksaannya lebih ringan. Ini versi Mu'tazilah. Yang keempat, ini yang saya kira kita semua masuk di dalamnya, ialah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, menurut golongan ini yang kita ikuti atau yang juga disebut Sunni, kalau ada orang baru baca syahadat, tidak melaksanakan rukun Islam yang lain, maka ya, Islamnya tidak sempurna. Masih Islam, tapi Islamnya tidak sempurna. Jadi kalau dibandingkan dengan Khawarij kan mengatakan sudah nggak Islam. Tapi kalau Ahlussunnah masih Islam. Secara umum, nanti saya jelaskan agak rinci lagi. Secara umum masih Islam, asalkan dia membaca kalimat syahadat. Karena hadisnya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang membaca atau mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya ialah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ya. Tapi ini bermasalah. Apa masalahnya? Nah iyalah, dia nggak sholat, itu dosa. Dia nggak puasa, itu dosa. Terus gimana? Ya, berbang? Secara umum masih Islam, asalkan baca syahadat, itu secara umum, ya. Terus gimana? Ya nyumbang nggak kira Gusti Allah. Kalau Allah mengampuni seluruh dosanya, ya, dia bisa langsung masuk surga. Tapi kalau Allah tidak mengampuni, ya harus ke neraka dulu. Tapi nanti kalau sudah diazab di neraka, ada peluang masuk surga. Tapi gini, saya ingin tambahkan, ini umum ya, ini untuk sholat, samalah, sholat, puasa, zakat, haji itu gini. Jadi kalau tidak melakukan, itu ditanya dia, kenapa kok kamu nggak sholat? Ya. Kenapa nggak puasa? Lalu dia jawab misalnya gitu, karena saya yakin bahwa sholat itu nggak wajib kok, gitu. Dia itu apa namanya, jahidan atau mungkiran wujub sholat. Dia mengingkari atau menentang hukum wajibnya sholat. Kalau seperti itu, apa? Dia dianggap sudah gugur Islamnya menurut 4 mazhab. Ya, dianggap bahwa sudah gugur Islamnya, dia sudah menjadi orang non-Muslim atau disebut kafir ya dalam bahasa Arabnya. Sudah tidak Islam lagi. Mengapa? Karena dia mengingkari hukum Allah. Itu menyebabkan dia itu tidak Islam. Allah mewajibkan kok, dia mengingkari, oh berarti tidak iman kepada Al-Quran.
tidak mengimani kandungan Al-Quran yang mewajibkan sholat, puasa, zakat, haji, kok dia mengatakan nggak wajib. Nah itu dia sudah nggak Islam lagi. Seperti dulu ada golongan apa, kelompok apa nih? Berapa tahun yang lalu itu apa? Kafatar apa ya? Ingat ya, beberapa tahun yang lalu itu ada namanya kafatar, menganggap sholat nggak wajib, puasa nggak wajib. Nah, ini menurut empat mazhab semuanya mengatakan dia sudah tidak Islam lagi. Karena ini sudah gugur Islamnya, sudah gugur, syahadatnya sudah gugur. Kecuali nanti dia bertobat. Nah, maka kalau dalam fikih itu dikatakan negara minta dia tobat, kamu harus tobat. Nah itu. Tapi kalau kemudian ada orang nggak sholat, itu negara nanya dalam fikih loh, ini fikih empat mazhab. Kenapa kamu nggak sholat? Tadi kan dikatakan karena mengingkari kan, ya karena anggap nggak wajib. Sekarang ini beda. Kenapa kamu nggak sholat? Ya Pak, karena males atau mager gitu, kata anak mahasiswa saya mager katanya gitu ya. Mager apa ini? Males gerak. Bahasa gaulnya mager. Ibu gaul gitu. Karena males Pak. Nah, maka negara mengatakan silahkan bertobat, itu kewajiban. Gitu. Tapi dia nggak mau tobat, ngeyel, pokoknya males ya males gitu kan. Itu untuk hukumannya nomor tadi. Wonten apa hukumannya? Nggih, saya kalau ngaji di kampung nggak pernah saya jelaskan, tapi ini harus saya jelaskan di fikih ya, harus saya jelaskan. Oke, hukumannya adalah di antara empat mazhab itu ada 3 kelompok atau 3 pendapat. Yang paling ringan menurut mazhab Hanafiyah hukumannya apa? Dia dipenjara sampai dipukul, sampai berdarah, pokoknya sampai dia mau tobat. Oke. Kalau nggak mau tobat, harus dipenjara terus sampai meninggal, sampai mau tobat, dipenjara seumur hidup menurut mazhab Hanafiyah. Satu. Yang kedua, menurut mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah, ini sama pendapatnya. Sudah disuruh tobat kok nggak mau, maka hukumannya apa? Dihukum mati. Apa? Dihukum mati sebagai had, tapi masih dihitung sebagai orang Islam, disolatkan dan seterusnya. Ini sekali lagi menurut fikih loh ya. Kalau di negara kita harus jadi undang-undang dulu kan gitu. Dan tampaknya karena kita ini multi agama ya, mungkin akan kesulitan ya untuk menerapkan yang seperti ini. Jadi dihukum mati, tapi masih sebagai orang Islam. Ya. Karena tadi ya, dia membaca syahadat, maka dihitung orang Islam. Tapi menurut mazhab Hanabilah atau Imam Hambali, ini yang ketiga, dia dihukum mati tapi tetap dianggap sebagai orang non-muslim, sebagai orang kafir. Hukumannya orang kafir dihukum mati, orang yang murtad itu. Dia dihukum mati dan tidak berstatus sebagai orang Islam, maka nggak disolatkan dan seterusnya. Dengan dasar hadis, baina rajul wa baina tarkis shalah kufrun. Jadi antara seorang laki-laki dan meninggalkan sholat itu adalah terdapat kekufuran. Yang dipahami berarti kalau orang Islam nggak sholat itu sudah kafir. Yang di antara empat mazhab Imam Hambali yang dikatakan paling pendapatnya paling tegas atau keras, nggak enak saya ngomong keras itu ya, paling tegas, paling katakanlah ke ekstrim lah gitu ya. Jadi ini perlu saya jelaskan seperti itu. Dulu pernah ya saya ngisi dosen-dosen di UII, Universitas Islam Indonesia, ada studi intensif Al-Quran, saya sampaikan seperti ini, ada dosen yang tanya, dosen psikologi, kok begitu berat ya hukumannya gitu. Nah saya jelaskan, jangan dilihat sepotong cerita kisah atau penjelasan ini, tapi lihatlah sejak dari kecil. Panjang tuntutannya panjang. Umur 7 tahun, orang tua wajib mengajak anaknya sholat. Itu sudah 7 tahun itu masih kecil, belum balik, sudah diajak sholat. Tapi kalau nggak mau, sudah nggak apa-apa. 10 tahun diajak sholat, kalau nggak mau, dipukul. Mukul tapi bukan dihajar habis-habisan terus masuk sarjito atau ya, artinya untuk mendidik yang lebih serius, lebih ditekankan lagi. Nggak ada toleransi anak 10 tahun nggak sholat sampai dipukul. Nggak boleh ditolerir, nggak boleh dibiarkan. Nah, kalau sudah begitu kan sudah terkondisi. Sehingga kalau anak umur 50 tahun, atau anak ya, 60 tahun sudah lansia, ya sudah terkondisi. Nggak ada yang nggak sholat. Kalaupun toh ada dari negara turun tangan, lalu diingatkan, diminta tobat. Ada istitabah namanya ya. Diminta untuk tobat. Ya paling enggak ya, kalaupun dia nggak sadar ya, daripada dihukum mati ya mending sholat kan itu. Akhirnya semua orang sholat, nggak ada yang nggak sholat. Ya, karena kita ini ya, negara Pancasila gitu ya, artinya multi teologi atau multi agama ya, dan hukumnya harus ada undang-undangnya gitu ya. Nah, jadi ini bukan berarti kok kemudian kebebasan beragama itu sakarepe dhewe bebas, enggak. Kalau sudah Islam ya Islam, bagaimana mestinya. Ya. Demikian, waktu sudah habis, hadis nomor 3 selesai. Semoga kita dapat menjalankan rukun Islam dengan sebaik-baiknya.
sehingga menjadi muslim yang baik, ya, muslim yang imannya tidak bermasalah, ya. Artinya kita penuhi semua rukun, semua kewajiban, sehingga kita tergolong min zumratil mukminin al-muttaqin al-faizin dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Demikian pengajian malam ini ada kekhilafan kelebatan Nuna Agung Samudra Bangsami. Kalau Agung Panwon kita pungkasi kanthi wawasan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqil akumut thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.